Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polda Bali kerjasama dengan kepolisian Australia untuk mengungkap kasus penembakan 2 warga Australia, salah satunya tewas ditembak. Seorang warga Australia kepergok membawa 2 paket kokain saat petugas Satlantas Polres Badung melaksanakan razia lalu lintas. Ribuan warga meramaikan lomba lari sehat akhir pekan di Denpasar. Ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah karena harga ikan ini lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya. Di Bali, kuliner dari ikan salmon hanya disajikan di restoran tertentu. Salah satunya di kawasan Penatih, Denpasar. Di restoran ini memang menu yang terkenal adalah sop kepala ikan salmon dan ikan bakar salmon. Bagian kepala sengaja dipilih karena lebih murah sehingga harga masakan ini terjangkau. Pemilik restoran Made Dwi Pratnya Artawan ternyata berbaik hati mau membagikan tips memasak kepala ikan salmon bakar. Sebelum dibakar, kepala ikan salmon direndam dengan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Lalu kepala ikan ini digoreng selama sekitar 1 menit agar lebih gurih dan setelah itu ditaruh di atas pemanggangan. Untuk kepala ikan ini harus sering dioleskan bumbu genap khas Bali serta bumbu pedas manis agar bumbu meresap. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, tandanya kepala salmon sudah matang. Biasanya kepala ikan salmon ini disajikan dengan sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali. Tiang kira juga nggak bisa masuk olahannya, palingan tiang tahunya salmon itu kan di menu penyajian itu kan biasanya kan mentah ya, mentah itu. Sekarang dengan dipadukan dengan bumbu seperti bumbu khas Bali ini, mantap juga rasanya. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Ada bumbu khusus nggak yang digunakan untuk ngolah daging ikan salmon ini? Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya udah hilang, jadi kita berani langsung jual. Respon dari konsumen seperti apa sih ini? Responnya sangat bagus. Dari ini kan menu baru ya Pak ya. Jadi ya selama 2 bulan baru Tiang coba untuk edarkan, ternyata banyak yang peminatnya dan ketagihan untuk mencoba. Sementara untuk membuat sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana dengan menggunakan bumbu genap khas Bali dan campuran rempah-rempah tertentu. Restoran ini sudah cukup lama berdiri. Dalam sehari, restoran ini bisa menghabiskan ratusan kepala ikan salmon untuk dimasak menjadi sop dan kepala ikan salmon bakar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Desa Kamasan Klungkung terkenal dengan hasil seni lukis yang banyak diminati wisatawan asing dan domestik. Lukisan tradisional tokoh pewayangan menjadi ciri khas Desa Kamasan. Biasanya lukisan dituangkan dalam media kanvas. Tetapi ternyata yang diminati bukan hanya di media kanvas, tetapi lukisan dapat dituangkan ke media lainnya, seperti ke media anyaman kerajinan bambu bernama sokasi. Selama ini, sokasi merupakan tempat sesaji mengaturkan persembahan dalam kegiatan adat di Bali. Sokasi biasanya berbentuk kotak dan bulat.
Salah seorang pelukis di media Sokasi adalah Ninyoman Suwardani. Ia telah menekuni seni lukis khas tradisional ini sejak 1991 di Banjarsangging, Desa Kamasan, Klungkung. Ini idenya dari mana, Bu? Kok bisa melukis di wayang? Idenya dari diri sendiri, sama-sama anak-anak sama bapak. Nanti bapaknya yang nyeket dulu, nah itu yang kasih warna sampai finishing. Apa aja, Bu, yang bendanya untuk selain Sokasi bisa dilukis di wayang Kamasan ini? Bisa dari telur bisa, dari kayu, dari telur bisa, dari patok kelapa bisa. Dari apa tuh namanya, dari bambu bisa, bambu seluring bambu. Proses melukis di media Sokasi membutuhkan waktu paling cepat 3 hari hingga 1 minggu. Tahapan melukis diawali dari memberi warna dasar bercampur lem ke media anyaman bambu Sokasi. Untuk memperkuat daya tahan warnanya, bambu dijemur. Setelah kering, berlanjut ke pembuatan pola beberapa tokoh pewayangan di masing-masing media Sokasi. Kemudian ke tahap pewarnaan ke gambar dasar lukisan. Berlanjut ke tahap terakhir, pengemasan Sokasi. Dikasih cat dulu, cat paragon, dikasih lem juga, lemnya supaya melengket atas lemnya ini. Sudah habis itu jemur, sudah dijemur, lalu udah dikasih seket dulu, baru dikasih warna ini supaya ada gini lain dari lukisan wayang, supaya ada yang seperti membuat gini tempat bunga gitu, beginilah jadinya. Bu, Tiang Bergas, prosesnya dari yang tercepat 3 hari sampai lamanya berapa minggu, Bu? 3 hari. Kalau yang kecil 3 hari, kalau yang besar bisa 1 minggu. 1 mingguan ya paling lama. Untuk harga, Bu, yang termurah sampai termahal berapa? Kalau saat ya jual lukisan, karena yang pakai warna 2 dimensi. Kalau orang lain lukisannya kan 1 warnanya. Kalau tiang kan 2 warnanya. Ada tipisnya, ada tebalnya. Udah itu kalau Sokasi yang jual yang besar itu 500.000. Berarti harga 200.000 sampai 500.000. Seni lukis media Sokasi telah menembus pasar mancanegara, seperti ke negara Amerika, Jepang, Inggris, hingga ke negara Perancis. Pemesanan banyak dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember. Dalam sekali pemesanan mencapai 50 hingga 100 lukisan media Sokasi. Ukuran yang paling banyak diminati adalah yang berukuran kecil yang dibanderol dengan harga 200 hingga 500.000 rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Cukup banyak alternatif tempat berlibur dengan tema yang berbeda dari biasanya bersama anak-anak. Di antaranya, Taman Kupu-Kupu di Kemenung Gianyar. Di taman ini tidak hanya bisa jalan-jalan, tapi juga belajar tentang konservasi kupu-kupu. Saat memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung akan disambut dengan taman berisi kupu-kupu beraneka warna. Terdapat kurang lebih 15 spesies kupu-kupu di taman ini. Belasan jenis kupu-kupu yang tergolong langka ini berasal dari berbagai daerah di Bali. Di tempat ini wisatawan dapat mengabadikan momen saat bersama kupu-kupu dan mempelajari proses metamorfosis mulai dari kepompong, ulat, hingga menjadi kupu-kupu. Namun sayang, binatang mungil dengan sayap cantik ini hanya memiliki masa hidup rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, taman ini juga dibuat untuk menjadi tempat budidaya aneka jenis kupu-kupu. Ratusan kepompong dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau sudah cukup kuat, kupu-kupu akan dipindahkan dari konservasi ke area taman.
so far it's been pretty neat. So, like the butterflies, the animals outside. Taman kupu-kupu kami ada 15 jenis daripada kupu-kupu, dan setelah itu juga ada ruangan kepompong yang mungkin customer bisa melihat kupu-kupu dan kepompong yang ada di tempat kami. Taman kupu-kupu ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata bersama keluarga, terutama anak-anak. Waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit dari kota Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.